bentuk dan ukuran payudara wanita berubah-ubah. Oh ya? Very much. Aku nggak notice ya, karena dari remaja, sampai sekarang kayak nggak ada yang berubah gitu. Tapi mungkin yang aku sadarin kayak dulu flat dari mini set terus jadi ke bra yang lebih besar gitu. Tapi sisanya aku nggak sadar kalau ternyata payudara wanita tuh berubah-ubah. Iya. Begitu sangat menyadarinya itu ya pasti di fase kehamilan sama menyusui ya. Betul. Secepat itu. Payudara itu kan juga ada yang namanya jaringan lemak ya. Jadi emang ngaruh banget tuh ketika kita itu tadinya misalnya berat badannya nambah, terus berat badannya turun. Nah, maka lemak di situ kan juga kayak bisa berkurang juga kan. Apalagi yang tadi kalau misalnya menyusui sama enggak itu emang berubah banget karena yang tadinya udah ada lemak, ada susunya. Terus kemudian kalau udah selesai menyusui kan udah nggak ada lagi tuh cairan air susu kan. Nah, dia pasti akan kembali seperti semula lagi kayak gitu. Tapi itu salah satu alasan kenapa aku berolahraga sangatlah rutin. Iya. Jadi supaya cenderung stabil. Jadi walaupun berat badannya naik, kemudian turun, kemudian mungkin fasenya berubah gitu ya dari menyusui ke tidak menyusui, tapi cenderung mengenai bentuk tuh bisa stabil gitu. Benar sih. Sama satu lagi nih, kalau menstruasi pasti banyak nih yang ngerasa kok payudaraku kayak tambah gede gitu ya. Bengkak ya. Bengkak Agak-agak gitu. sakit gitu. Jadi itu memang sebenarnya berpengaruh dari hormonal ya, karena kan kalau mau menstruasi pasti ada hormon yang berubah. Next, kanker payudara merupakan kasus kanker terbanyak di Indonesia. Sebanyak apa sih? Gila banget ya. Kanker payudara itu masih menjadi pembunuh nomor 1 perempuan di Indonesia sampai saat ini ya. Ketika aku ada tumor payudara itu sebetulnya aku menyadarinya juga terlambat. Ternyata pas medical check up, ini setumor gitu. Kayak aku waktu itu usianya harus masih tetap 16 rutin. tahun Mbak Wanda. Masih SMA. Jadi aku pikir kayak masa iya sih aku masih SMA. Setauku ini kan kayak penyakit yang untuk orang-orang dewasa gitu. Tapi ternyata ya pada saat itu aku karena masih SMA ya, jadi konsultasinya juga ke orang tua dan aku tahu karena aku deteksi dini Dari gitu. pengalaman aku yang aku dengar, ya udah kita harus periksa payudara tapi nanti aja lah kalau udah umur 40 atau 35 tahun salah ke banget atas. ya. Bener sih, dan kasus kanker payudara itu paling banyak itu justru usia 15 sampai 39 tahun. Iya. Which is tuh adalah usia produktif ya. Itu Iya, malah benar. banyak yang terserang kanker gitu. Aku ambil ya. Oke. Pemeriksaan payudara sendiri harus selalu dilakukan secara berkala. Oh itu harus sih. Harus ya setiap berarti ya. hari. Kalau menurut Karena, lu gimana tuh Mbak? Aku aja yang merasa aku udah sangat aware gitu dan punya pengetahuan karena waktu itu aku udah jadi duta kanker payudara itu sebelum aku kena tumor. Jadi mestinya kan I have enough knowledge ya mestinya. Iya betul. Tapi ya itu tadi aku menyepelekan. Bukan berarti tumor itu nggak bisa kembali. Jadi tiap tahun aku selalu rutin Periksa lagi. pemeriksaan kesehatan payudara aku lakukan secara rutin karena keren. jangan merasa percaya diri bahwa udah diambil Sudah terus nggak terbebas. ada Masih lagi. banyak banget wanita-wanita di Indonesia yang nggak tahu pentingnya hal ini. Karena kalau misalnya kayak kita mau pergi ke dokter, terus bilangnya mau ngecek payudara, pasti kan itu kayak something yang unusual. Iya, Kalau benar. misalkan kita ke dokter mau ngecek gigi atau THT itu kan kayak oke lah biasa Iya. gitu. Nah sekarang giliran aku yang baca nih. Apa tuh Mbak? 4 dari wanita mengenakan ukuran bra yang salah. Ini salah satunya saya. Mungkin juga salah gitu karena mungkin berat badannya berubah atau misalnya kayak kayak mungkin sesudah menyusui gitu atau sekarang menyusui gitu kan akhirnya cupnya juga jadi berubah, mungkin lingkarnya berubah jadi ya aku jadi seperti bisa mengerti. Atau banyak juga yang salah gitu karena mungkin nih analisaku pengen terlihat besar dipakai yang kecil. Jadi kayak Jadi kan sepertinya mencuat sesat gitu dari gitu ya. Kayaknya sih itu enggak, itu juga salah ya. Atau sebaliknya gitu ternyata. Pengalaman aku banget. Itu pengalaman aku pribadi waktu aku SMA, aku pengen banget kelihatan payudaranya agak lebih besar. Jadi aku selalu memilih bra yang lebih besar. Sebenarnya sih kita kalau mau milih bra pastinya yang nyaman ya, yang sesuai dengan ukuran payudara kita. Juga karena kita ngerasa nggak kelihatan ya udahlah gitu. Iya ya. Padahal itu penting gitu loh kita dalam memilih bra itu yang tepat. Sip. Pemilihan bra yang tepat berpengaruh kepada kesehatan payudara. Ternyata gitu. Ya jadi nggak boleh terlalu ketat,
dan nggak boleh terlalu longgar. ya. Bener. Kita perempuan butuh bra yang benar-benar support, tapi membuat bentuknya juga bagus gitu. Iya. Kalau aku pribadi aku sukanya yang fit dan tanpa kawat. Karena aku banyak aktivitas, kalau pakai kawat rasanya nggak nyaman gitu. Ternyata banyak orang-orang yang alergi metal juga kan. Jadi aku selalu pilih tuh bra tuh yang nggak ada kawatnya. Karena yang pasti selain lebih nyaman, kadang kawat tuh juga suka dia tuh malah mencuat keluar gitu ya. keluar, iya. Iya. Nah terus bisa bikin iritasi kulit ya. Tadi juga beberapa orang yang alergi juga dia bisa bikin iritasi karena alergi. Ya kalau aku sih lebih senang bra itu yang nyaman, yang elastis dan juga yang bahannya itu bagus. Mungkin itu bisa menjadi bahaya kalau ya itu tadi ya. Kalau kita nggak aware, kita maunya bra yang sempit-sempit, yang kecil-kecil, pressing. Tadi dokter bilang kan aliran darah jadi nggak jalan, atau bahannya nggak berkualitas, kemudian ada bakteri di situ. Rasanya menjaga kesehatan payudara dimulai dengan memilih dan memakai bra yang tepat. Betul. Terima kasih ya dokter, Kak Wanda, Kak Andin. Ngobrol hari ini aku bener-bener dapat banyak banget ilmu dan aku semakin aware dengan kesehatan payudara. Kita juga senang. Sama-sama dong. Yuk, lapar banget ya. Kita makan sekarang.